Buat kamu semua yang penasaran tentang apa itu staking dan sejenis-sejenis staking itu apa sih? Dan di sini gue bakal ngasih tahu ke kalian staking itu apa dan faedahnya apa, resikonya seperti apa. Buat kamu semua yang penasaran, simak video ini sampai full. Oke, ya, sebelum masuk lebih dalam, seperti biasa, gue akan disclaimer dulu. Satu, keputusan investasi ada di diri kita masing-masing. Dua, investasi itu pasti mengandung resiko. Salah satu resikonya adalah penurunan. Ketiga, gue tidak pernah mengadakan titip dana sama sekali. Oke, ya, sekarang gue ingin menjelaskan soal staking. Staking itu apa sih? Staking itu biasanya kalian sering temukan di kripto, ya. Misalkan kalian sebagai pengguna salah satu aplikasi, misalkan Thrift, ya. Itu ada staking. Nah, staking itu sebenarnya adalah di mana kita mengunci salah satu aset kripto yang kita investin itu selama beberapa waktu tertentu, di mana nanti setelah kita mengunci itu, sebagai gantinya kita bisa dapat reward. Nah, rewardnya itu atau hadiahnya itu berupa apa sih? Berupa persentase, ya. Beda-beda setiap cryptocurrency. Ada yang misalkan untuk cryptocurrency yang kayak Bitcoin, Ethereum, itu tuh biasanya cenderung lebih kecil, ya. Kalau misalkan kripto-kripto yang masih kecil secara harga, itu biasanya dia akan lebih gede persentasenya itu, ya. Ya, atau reward yang ditawarkannya tersebut. Nah, sampai situ dulu. Udah ngerti belum? Nah, staking itu jadi tuh kayak jatuhnya apa ya? Kayak deposito kali ya. Jatuhnya kayak lu tuh naruh duit, ya, atau lu misalkan invest lah di salah satu koin. Terus lu jangan ditarik selama waktu itu tertentu gitu. Misalkan 3 hari, ya udah. Lu selama 3 hari ya lu jangan tarik. Nanti lu bakal dapat hasil setelah dari 3 hari tersebut gitu. Dari presentasi tersebut. Misalkan 4%, 2%, 15%. Nah, 15% atau 4%, 2% ya, itu dari yang ditulis di situ, itu bukan berarti 2%, 2% atau 14%, 14%. Enggak. Jadi itu ada hitungannya lebih ribet lagi, guys, ya. Nah, seperti itu. Jadi jangan kaget kalau misalnya kok tidak sesuai dengan persentase yang sesungguhnya, karena memang hitungannya tidak seperti itu. Ada hitungannya lagi, ya. Oke, sampai situ dulu. Lalu ya, staking ini berkembang ya. Jadi sekarang itu udah mulai ada fitur yang kayak staking ya. Cuman bedanya asetnya nggak perlu di lock. Jadi kalian nggak perlu harus nge-lock kayak berapa hari ya, maksudnya berapa jam ya, nggak mesti ya. Bukan berapa jam sih, berapa hari, berapa minggu, nggak mesti. Ada yang sebenarnya lo bisa tarik kapan aja, ya udah, lo kalau misalkan invest di situ dengan amount atau jumlah yang ya minimum yang ada di situ, ya udah nanti lo bisa dapat bunganya juga tuh, gitu. Ya bunganya sama-sama kecil juga, cuman bedanya nggak di lock. Nah, ini tentunya lebih enak sebenarnya dibandingkan staking. Seperti itu. Tapi sebenarnya ya jenis-jenis staking juga kayak gitu. Model-modelnya tuh kayak lu tuh apa yang naruh di aset tersebut. Tujuannya sama. Oke, situ dulu. Nah, ini seru nih. Nah, ketika kita ngomongin staking dengan juga yang fitur-fitur seperti itu, ya kayak contohnya nih, misalkan di pintu ada aplikasi Earn ya. Itu sebenarnya hampir kayak staking tapi bukan staking ya gitu. Itu yang kayak tadi tanpa harus di-lock kalian bisa dapat. Peluang cuan juga sebenarnya kayak gitu juga. Nah, itu. Nah, kalau misalnya staking contohnya yang kayak di Thrift tuh, staking. Nah, faedahnya apa sih staking dengan sejenisnya ini? Faedahnya adalah supaya kalian mau invest di aset tertentu. Ya, perlu diingat guys, bahwa naik dan turunnya cryptocurrency itu disebabkan karena adanya permintaan dan penawaran. Semakin banyak orang yang minta, ya, tentu harganya akan meningkat. Regardless misalkan dia apa namanya?
tidak terbatas lah asetnya atau mungkin terbatas lah asetnya. Nah, seperti itu. Kayak misalkan Bitcoin nih, dia kan terbatas. Ya, dia kalau misalkan semakin banyak orang yang beli, maka semakin meningkat harganya. Nah, kalau misalkan Ethereum, itu kan tidak terbatas. Tapi semakin banyak orang yang beli, ya tetap aja harganya naik, gitu. Jadi itu tidak mandang dari sana. Yang penting banyak orang yang beli, tentu harganya akan naik. Oke, situ dulu. Jadi naik turunnya itu karena banyak orang yang invest, itu bisa. Kedua, bisa jadi karena beberapa orang yang invest tapi volumenya gede. Ya, misalkan ada orang yang kayak cuman invest 10 orang, tapi dia naruhnya 1 miliar, 2 miliar. Nah, itu tuh yang bisa gerakin kripto tuh, harga naik turunnya kripto. Oke, sampai situ dulu. Nah, staking dengan teman-temannya ini faedahnya untuk itu, supaya orang-orang tertarik untuk invest di aset tertentu. Kalau kalian perhatikan, misalkan aset-aset kripto yang emang udah gede secara harga, itu biasanya promo penawarannya itu tuh lebih kecil. Ya, kayak misalkan kalian perhatikan Bitcoin, Ethereum, itu persentase dari APY-nya itu lebih kecil dibandingkan yang lain gitu ya. Sepengetahuan gue seperti itu juga, sepenglihatan gue juga seperti itu. Dibandingkan kayak misalkan ada beberapa nih, kalau di misalkan di pintu ada yang USDT, USD coin gitu kan. Itu dia promonya lebih gede sekarang. Kenapa? Karena sebenarnya secara harga dia di bawah dibandingkan Bitcoin dan Ethereum sendiri. Nah, tentu supaya orang tetap banyak yang invest di aset ini, ya dia harus ngelakuin cara dong. Gimana nih caranya nih supaya orang termotivasi untuk naruh investasi di sini, bahkan kalau bisa di hold selama mungkin gitu. Nah, caranya memberikan promo itu. Gitu guys ya. Nah, tentu dengan banyaknya orang invest dan tentunya volumenya gede, tentu kripto tersebut bisa naik guys gitu. Ingat, semakin banyak orang yang beli atau orang yang belinya misalkan nggak banyak tapi volumenya gede ya, maka harga kripto akan naik. Ngerti kan? Jadi di sini sekarang udah ngerti dong. Kayak faedah staking dengan teman-temannya ini apa? Faedahnya adalah supaya lo tertarik untuk mulai invest di sini. Nah, di staking dengan teman-temannya ini, kripto-kripto ini beda-beda nih ya. Dari segi market cap-nya beda, terus dari harganya beda. Nah, semakin tinggi harga tersebut, maka sebenarnya dari pihak aplikasi ya, itu tidak perlu harus menawarkan apa ya, penawaran atau apapun yang kayak istilahnya yang kayak staking dan lain sebagainya, itu tidak harus ya. Kalaupun harus, biasanya APY-nya kecil. Kenapa? Karena ya orang tetap aja udah bakal invest di sana tanpa harus pakai promo-promo gitu. Udah gede juga gitu. Nah, tapi kripto-kripto yang kecil supaya dia bisa bertahan, itu kan mereka harus ada penawaran, harus ada offering gitu. Ya, seperti kripto-kripto yang kecil yang kalian bisa lihat juga, itu persentasenya kan makanya gede-gede kan. Supaya apa? Supaya orang invest di sana. Ketika dia invest di sana, harga dia yang misalkan ribuan atau puluhan ribu naik lagi. Bisa sampai ke ratusan ribu dan jutaan. Ketika udah di level kayak gitu, coba deh kalian perhatikan. Biasanya penawarannya atau offeringnya bakal turun ya. APY-nya nanti bakal turun. Kenapa? Karena sebenarnya udah nggak perlu harus yang penawaran wajib seperti sebelumnya gitu loh untuk menaikkan harga cryptocurrency sendiri. Karena orang udah ya apa ya, udah banyak yang invest di situ. Gitu faedahnya guys. Ya kayak gitu aja sih, kayak mungkin apa ya, kayak misalkan lu bikin usaha baru kali ya. Ya, ada usaha yang udah lama ya sama usaha yang baru. Mungkin usaha yang udah established sama usaha yang baru ya. Established tuh yang udah gede, yang udah bagus. Kalau usaha-usaha yang udah bagus, dia mungkin masih adain promo masih, tapi nggak akan segila perusahaan-perusahaan atau usaha-usaha yang masih kecil. Karena usaha-usaha yang kecil ini, dia butuh promo dong, supaya orang lebih tahu tentang mereka. Ya, kayak sama kayak kripto. Kalau misalkan kriptonya ini dia masih kecil, ya supaya banyak orang yang invest dan banyak orang yang tahu, ya mereka melakukan penawaran gitu. Ya, contohnya bisa dengan staking tersebut. Tentu kan walaupun dapatnya kecil-kecil gitu kan tetap lumayan buat misalkan investor juga. Seperti itu guys. Jadi itu sih soal staking dengan teman-temannya ini. Gitu. Gimana? Sekarang kalian udah ngerti belum? Udah ada gambaran belum? Ya, kenapa misalkan staking atau mungkin dari segi fitur-fitur yang kayak earn dan peluang cuan ya. Itu menawarkan kok beda-beda APY-nya. Mudah-mudahan di sini jelas ya. Oke semuanya,
Bila mana setelah ini kalian termotivasi untuk mempelajari lebih dalam lagi soal cryptocurrency, kalian bisa cek di playlist trial trading gue dari awal sampai akhir, ya. Dan bila mana setelah ini kalian tertarik untuk mulai berinvestasi di cryptocurrency di salah satu aplikasi, kalian bisa pakai kode referral gue yang ada di kolom deskripsi di bawah ini. Tapi ini opsional ya, kalau kalian mau aja, kalau kalian nggak mau juga nggak apa-apa. Oke semuanya, bila kamu suka, kamu bisa share aja ke sobat investor yang lain, dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di video gue. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Terima kasih.